Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak menjadi narasumber saya pada wawancara kali ini. Ya. Pada dalam hal ini saya masih dalam proses belajar Pak, bagaimana untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mendengarkan cerita dari Bapak dan ingin belajar banyak hal dari Bapak tentang bagaimana praktek pengambilan sebuah keputusan. Boleh Pak? Ya sedapatnya lo ya. Oke. Ya Pak. Baik. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan mengenai kebijakan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang selama ini sudah Bapak jalankan di sekolah. Oke. Baik, terima kasih. Itulah pertanyaannya. Iya. Di langkah-langkah yang biasa diambil sewaktu mau membuat keputusan gitu ya, bahasa apa ya? Oke, ya terima kasih. Jadi yang selama ini biasa kita dalam membuat sebuah keputusan, ini ada beberapa langkah, cuma langkah ini ya tidak tertulis gitu. Jadi kita ada di pikiran kita ada beberapa langkah yang harus kita tempuh dalam membuat keputusan. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang akan kita putuskan. Artinya setiap keputusan yang akan kita ambil ini kita pilah-pilah dulu atau kita identifikasi dulu, baik dari segi dampak ke depannya, kemudian juga hal-hal yang potensi yang kita miliki untuk membuat keputusan itu, termasuk juga kondisi sekolah pada saat kita memutuskan suatu keputusan. Jadi kasih dulu. Terus yang kedua, kita kumpulkan informasi-informasi. Jadi tadi kan identifikasi informasi-informasi, misalnya kita memutuskan ini, tentu kita cari informasi-informasi pendukung yang berkaitan dengan keputusan yang akan kita ambil. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu evaluasi pilihan-pilihan. Jadi kita ambil keputusan ini, apa kira-kira dampak kedepannya. Kemudian kalau kita jadi mengambil keputusan yang satunya lagi, apa kira-kira dampak yang akan kita dapatkan dari keputusan tersebut. Biasa minimal ada 3 hal itulah dalam kita membuat suatu keputusan di sekolah. Dan di samping itu juga kita yang paling penting pertimbangan dari kawan-kawan kita, terutama ada wakil-wakil kita yang ada di satuan pendidikan. Oke. Terima kasih Pak ya. Jadi Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu Bapak menghadapi banyak permasalahan Pak ya, atau situasi baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, di mana menghendaki Bapak untuk mengambil sebuah keputusan. Dari sekian banyak permasalahan yang muncul, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk rujukan moral ataukah termasuk dilema etika? Karena mungkin ada pengaruhnya dengan langkah-langkah yang Bapak ucapkan tadi. Oke. Jadi untuk mengidentifikasi apakah langkah-langkah, apakah kasus itu termasuk rujukan moral atau dilema etika? Baik, jadi yang biasa kita lakukan untuk langkah-langkah ini dalam mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk yang rujukan moral ataupun ke dilema etika. Jadi kita di sekolah ini kan banyak tim ya, ada tim, ada guru BK, ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, ada wakil kurikulum, ada keseluruhan. Jadi untuk itu juga kita dalam memilih dan menentukan mana yang termasuk masalah-masalah tadi, kita mintalah kawan-kawan itu, terutama yang ahlinya atau yang sering berkaitan dengan moral di sekolah terhadap siswa, itu kita yang paling dekat dengan siswa itu setidaknya wali kelas ataupun guru BK-nya. Jadi kita
pertama itu adalah minta nasihat dari orang yang ahli dari situ gitu. Dari kalau ahlinya di sekolah tentu guru BK ataupun wali kelasnya masing-masing. Gitu. Kemudian juga ya kita dalam identifikasi ini selain meminta apa juga naluri kita ini kalau masalah ini kira-kira masuk yang mana, jadi pengalaman sebelumnya kita ambil untuk mengidentifikasi apakah masuk yang terima etika atau yang terima yang satunya lagi tunjukkan moral. Kalau boleh tahu Pak, dari permasalahan yang muncul, permasalahan mana yang sering Bapak hadapi dan bagaimana Bapak mengatasinya? Boleh Bapak ceritakan? Kalau di sekolah ini berarti kalau yang masalah moral ini ya berkaitan dengan perkembangan anak kita nih. Yang selama ini barangkali sebelum ini kita terpapar COVID yang agak lama, jadi banyak anak kita dari segi etika moralnya ini agak mulai jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian juga masa-masa anak SMP ini umurnya masa-masa umur pubertas awal ataupun masa remaja awal ini berarti gejolak etika juga moral ini sangat banyak sekali. Di antaranya anak itu akan merasa bangga kalau dia berbuat yang aneh. Dia menganggap itu tuh bukan pelanggaran, tapi itu dengan seperti itu dia hobi. Kalau ditanya misalnya dia suka bullying dengan kawannya, memanggil nama kawan itu dengan nama orang tua, itu merasa senang gitu dengan memanggil seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan anak dia akan merasa senang kalau dia itu apa yang dibuat itu menurut dia tidak salah, tapi menurut aturannya sebenarnya dia menyalahi. Itu akan lebih senang kan sekarang saat anak umur sekarang ini. Jadi di sini ada kasus pelanggaran disiplin itu Pak ya? Ada juga. Oke. Jika Bapak menghadapi hal tersebut, kira-kira keputusan apa yang Bapak ambil? Kemudian apa yang mendasari Bapak mengambil keputusan tersebut? Jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan. Jadi kan kita ini di sekolah ada peraturan sekolah. Tentu pelanggaran ini kita kembalikan ke peraturan yang berlaku. Jadi, dan juga yang di sekolah kita ini setiap pelanggaran ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar ketentuan itu kita ada poin negatifnya. Kemudian anak yang punya prestasi juga kita kasih poin reward yang positifnya. Jadi untuk anak-anak yang ini melanggar peraturan etika ini, termasuk juga peraturan sekolah disiplin, ini kita ada trik-triknya. Jadi kalau anak melanggar sekian poin, itu berarti kita panggil dulu, yang menyelesaikan adalah wali kelas. Kemudian nanti lebih meningkat lagi menyelesaikannya guru BK. Kemudian kita juga belum selesai seperti itu, kita panggil, kita kasih undangan ke orang tua untuk sama-sama kita mendiskusikan permasalahan anak tersebut. Itu langkah-langkah kita. Kemudian panggilan pertama itu mungkin kita lakukan itu adalah orang tua dengan pihak sekolah. Nanti untuk pelanggaran kedua dan ketiga, jadi kita memberikan anak yang bersangkutan juga kita temukan dengan orang tuanya. Kira-kira apa konsekuensi yang mereka terima dari pelanggaran mereka Pak? Konsekuensi yang kita terima yang mereka terima Pak? Yang diterima selain dia ada denda. Ada denda nih, dendanya itu bukan denda sifatnya itu berupa uang atau lain. Kita ada program yaitu anak yang melanggar ketentuan itu kita diminta untuk membawa tanah bakar. Itu gunanya adalah untuk membuat taman-taman di masing-masing kelas ataupun di kebun sekolahnya, ada di kebun kelasnya masing-masing supaya bisa terawat dengan baik. Di tanah bakar ataupun pupuk kompos yang dari anak yang melanggar ketentuan tadi, itulah yang kita gunakan untuk merawat tanaman yang ada di sekitar sekolah. Konsekuensi yang kedua kita lakukan juga
kemarin beberapa waktu yang lalu kita membuat surat apa namanya itu ya, surat perjanjian anak. Jadi kalau dia melanggar lagi, dia akan bersedia untuk bukan keluar ya, memilih sekolah selain ini. Nah, itu. Jadi kalau dia melanggar lagi daripada ketentuan ini, maka dia disaksikan oleh orang tua, dia akan mencari sekolah yang di luar dari sekolah kita. Tapi itu alternatif terakhir ya. Iya Pak. Pernahkah Pak Bapak membuat sebuah pengecualian di mana anak tersebut kan seharusnya sudah dikeluarkan nih, cuma karena dia ingin sekali bersekolah di sini dan mungkin dia banyak prestasi, apakah Bapak pernah membuat pengecualian yang di mana keputusan Bapak tersebut berbentrokan atau membelok dari peraturan yang sudah ada sebelumnya Pak? Ya. Pernah. Itu beberapa pengecualian. Iya. Kan ada dilihat dulu pelanggaran apa, kumulatif poinnya atau kumulatif pelanggaran ini. Kalau pelanggaran sifatnya kumulatif atau hasil dari pelanggaran ringan, itu kita kaji ulang di buku catatan harian anak. Hanya kalau misalnya dia tidak melanggarnya itu mungkin bajunya terkeluarkan atau dia pada saat jam proyek lambat datang ke proyek atau tidak masuk, itu kita timbang lagi. Tapi kalau pelanggarannya itu pelanggaran yang sifatnya kasus-kasus kriminal, itu biasanya berbeda perlakuannya. Artinya sama-sama melanggar, poinnya sama-sama misalnya 1000, tentu yang diperoleh dari kasus kriminal itu akan diperlakukan berbeda dengan diperoleh angka 1000 itu di pelanggaran ringan. Datang terlambat, tidak mengerjakan PR, misalnya itu kita bina dulu, kita panggil orang tuanya, kita nasihati itu walaupun sama-sama angkanya sama. Termasuk juga suku orang yang marginal, ada di siswa kita yang dari orang asli, itu kadang-kadang tingkat kesadarannya untuk hal ini masih agak berbeda dengan kita yang umumnya. Itu juga kita karena ya kalau diperlakukan sama, karena kita melanggar sepertinya rasa keadilan. Ada juga siswa yang berasal dari keluarga yang mungkin sudah tidak ada orang tuanya. Kita lihat tadi kita kunjungan ke sekolah, ke rumah, rupanya yang ada dia dengan mbahnya sudah tua, atau kadang ada juga sendiri. Tentu kita pertimbangan itu yang menjadi kadang-kadang keputusan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan itu yang kebanyakan tidak seharusnya kita lakukan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu banyak sekali permasalahan yang timbul Pak ya, terutama pada masalah dilema etika, di mana ada dua hal yang sama-sama benar. Selain masalah tadi, kira-kira apakah ada masalah dilema etika yang lainnya yang Bapak hadapi selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, yang mana di situ Bapak dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar? Terus dalam memutuskan? Iya. Ya. Jadi kalau memang ada dua hal yang sama-sama rasanya diputuskan itu nilainya bobotnya sama, menurut tentu kita dari yang sama itu kita cari dulu skala prioritasnya. Pertimbangannya adalah dalam memutuskan dua hal yang sama-sama dianggap sama berat, itu kita lihat skala prioritas dari dua masalah itu. Kemudian skala prioritas itu kita lihat juga dari dampaknya. Dampak setelah diputuskan itu kira-kira mana yang lebih besar, mana yang lebih bermasalah, atau mana yang nanti berdampak lebih baik. Jadi manfaat sama mudaratnya. Itu. Kemudian yang ketiga juga dari kalau dua hal yang itu, kemudian kondisi kesiapan kita nih di api sekolah. Dengan keputusan kita pilih A, gimana sekolah kita sudah siap atau belum? Sama-sama yang B siap atau belum? Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Pertama sekali prioritas, kemudian juga yang kedua dampaknya ke kita ke depan, kemudian yang ketiga juga dari kekuatan kita. Oke, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif
dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama pada kasus delima etika, Pak? Hal yang sudah Bapak anggap efektif. Yang sudah efektif, tapi kurang juga sebenarnya itu dari ini kegiatan kita yang sudah kita lebih dulu menggunakan proyek profil pelajar Pancasila. Dengan kegiatan itu sepertinya ada hal-hal yang saat-saat di awal itu agak mencuat, sekarang sudah mulailah agak lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagai contoh, ya di kegiatan-kegiatan yang bernuansa ibadah, ya, kita walaupun masih ada sebagian yang kita perlu kita kejar apalah, tapi sepertinya presentasi itu makin lama makin kesadarannya makin lebih baik lagi untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi keputusan kita menggunakan proyek profil pelajar Pancasila walaupun belum masanya itu kayaknya lebih lumayan efektif dalam mengatasi dilema etika ini. Apa saja tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Tantangan yang Bapak hadapi. Ya banyak sekali, tapi nanti sebutkan agak susah. Yang poin-poinnya aja, Pak. Kesiapan kita dalam keputusan ini kan, untuk apalagi masalah-masalah itu dilema itu dia. Dilema etika, Pak, ya. Karena kan nanti perkembangan dia ini kan tidak statis nih, dinamis nih. Untuk kita putuskan ini rupanya larinya kemari. Jadi ini karena kesiapan kita untuk hal-hal yang seperti itu kita menjadi tantangan tersendiri. Kesiapan kita dalam menjalankan keputusan itu. Kemudian juga mengevaluasi, memonitori dan evaluasi ini hal yang sepele tapi berat. Itu harus susah. Karena kita ya mengevaluasi, menilai dan dinilai ini kan agak itulah kesiapan dan mulai Pak ya, monitoring. Oke Pak, ketika Bapak menghadapi sebuah dilema etika, apakah Bapak dalam mengambil keputusan itu langsung pada saat itu juga, ataukah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bentuk prosedur apa yang selama ini sudah Bapak lakukan di sekolah? Dalam mengambil keputusan hal yang sifatnya dilema ini, kita seperti yang kita ceritakan di awal itu tidak langsung. Ada beberapa tahapan ya Pak. Tahapan. Untuk melihat suatu masalah itu kita akan berdiskusi dengan yang ahlinya dulu. Ada prosedurnya gitu ya Pak ya. Kemudian lihat ketentuan yang berlaku di sekolah. Jadi diawali dengan apa Pak? Prosedurnya kita lihat ketentuan yang ada di sekolah. Iya, ketentuan. Kesepakatan dengan orang tua yang pernah disepakati. Kemudian ketika kita minta pendapat dari terutama yang tadi yang tim ahli tadi ya di sekolah, itu guru, wali kelas dan kawan-kawan yang ada di sekolah. Kemudian ketika kalau memang itu rasanya belum baru, kita biasanya ada rapat kecil, tidak rapat besar, rapat kecil biasanya kita lakukan di sini. Kemana nih Pak, keputusan itu yang kita gunakan untuk membuat keputusan itu. Oke Pak, apakah ada seseorang yang bisa membantu Bapak atau memudahkan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Seseorang mungkin yang bisa diajak sharing itu Pak? Ada, banyak, bukan satu. Banyak. Tentu kalau lihat masalahnya, lihat dulu ya, kalau ini berkaitan dengan anak-anak di kelas, kita akan tanyakan itu biasanya sharingnya itu biasanya kita keluar kelas. Kalau sudah lebih apalagi ke masalah siswa secara umum di sekolah, itu kita sharingnya dengan kurikulum dan kesiswaan. Nanti kalau masalah data anak, yang mungkin kan masalah ini tidak hanya masalah yang nyata, masalah yang tidak nampak pun, data anak, anak yang mungkin datanya tak bisa ditemukan, kemudian ada banyak sepertinya nomor anak, nomor
data-data dari SD itu tidak ditemukan, itu kita sharingnya ke di bagian ketatarusan itu khususnya di operator. Ada tupoksinya masing-masing gitu Pak. Kalau masalah keuangan tentu kita sharingnya dengan bendahara. Nah, itu berkaitan dengan itu. Kalau etika itu kan ada kaitannya juga bagaimana anggaran untuk keputusan, tentu kita tanyakan ke bendahara kira-kira gimana nih. Oke Pak, mungkin selain masalah tadi, Bapak pernah menghadapi suatu masalah yang sulit, di mana Bapak di situ, apakah Bapak ada sosok panutan yang menginspirasi Bapak dalam mengambil keputusan ketika Bapak menghadapi suatu masalah yang sulit? Selain masalah tadi Pak, ada nggak sosok panutan yang menginspirasi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau sosok panutan yang tertentu sepertinya tidak, tapi kalau tempat bertanya selain yang itu, biasanya kita akan konsultasi dengan pengawas Pak ya. Pengawas. Tapi pengawasnya kan bukan sosok tertentu, tapi kita pertimbangan. Kemudian dengan di dinas itu biasanya kita konsultasi juga. Kalau masalah siswa tentu kita ada dikasih dan kabit di dinas pendidikan, kita sering konsultasi, artinya pertimbangan lah, pertimbangan. Kemudian di level kecamatan kita ada untuk kita pertimbangan itu adalah dengan Korwil, koordinator wilayah, di pengawas ada Korwil, ada kabit, level sampai ke situ lah, peranggaan. Itu bukan sosok namanya, itu ada tempat kita di luar sekolah, itulah yang kita jadikan apa? Ya Pak ya, tempat bertanya gitu Pak ya. Bertanya kita. Baik Pak, kemudian tadi mungkin ada sosok-sosok yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Selain sosok tersebut, apakah ada faktor lain yang selama ini sudah membantu Bapak dan mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Faktor-faktor lainnya Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Selain dari sosok-sosok tadi, faktor lain. Kalau untuk faktor lain, sepertinya belum nampak nih. Tapi jelas itulah yang sangat membantu. Kalau faktor lain mungkin dari fasilitas, dari apa mungkin bisa, tapi kalau dari sosok orang juga mungkin ketemu ya. Dan maksud ini faktor lain ini apakah juga berhubungan dengan human atau bukan? Bisa human, bisa bukan. Berhubungan dengan human mungkin yang kita bisa mempermudah dalam keputusan ini sekarang dengan adanya teknologi ini, dengan teknologi yang berbasis digital, ini kita sangat mudah mencari sumber-sumber dalam kita membuat keputusan. Kalau dulu kan harus membaca buku, sekarang hanya tinggal memanfaatkan IT ya Pak? IT ya. Apalagi ada platform Merdeka, ada macam-macam lah. Ya Pak. Apakah Bapak pernah ya mencari opsi lain selain dua pilihan yang sudah ada? Ketika Bapak menghadapi sebuah dilema etika, Bapak menghadapi dua opsi yang sama-sama benar. Jadi apakah Bapak pernah mencari opsi lain yang kira-kira berbeda yang bisa mengkompromi dari situasi yang Bapak hadapi? Opsi lain dari dua pilihan yang sudah ada yang bisa mengkompromi situasi yang Bapak hadapi saat ini dengan tujuan yang sama. Dengan tujuan sama tetapi cara lain yang kreatif mungkin gitu Pak. Ya bisa jadi, bisa. Udah dua cara tidak ketemu, kita untuk menuju suatu tujuan yang deal itu acara alternatif lain itu juga sering terjadi. Contohnya barangkali kita dalam mau menentukan apakah sekolah kita ini kemarin mau mendaftar sebagai sekolah penggerak atau mau mendaftar sebagai sekolah mandiri belajar, atau kita tak mendaftar. Jadi itu juga ada opsi-opsi lain. Ternyata opsi lain itu saat berjalan, kita sekolah penggerak waktu itu belum dapat, sekolah Merdeka belajar juga belum, akhirnya kita opsi lain. Opsi lainnya adalah kita belajar tapi tanpa sistem itu ya, menerapkan kurikulum itu tanpa dari dua pilihan itu. Ini menerapkan dulu Pak ya sebelum melaksanakan IKN. Ya itu
Di KM itu kita kan itu dua alternatif itu belum kita ambil tapi belum masih apa kan, itu sebelum itu terputuskan, yang memutuskan terakhirnya kan bukan kita nih, ada sistem kan, ada sistem. Itu kita ambil cara yang lain dulu untuk sama-sama menuju ke hal yang kita inginkan, itu kurikulum yang berbeda. Oke, Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan? Di pengalaman yang ambil, kalau keputusan itu diambil secara sepihak, sebenarnya kita akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Jika kita sudah berdasarkan dari masukan-masukan dari berbagai pihak, Kolaborasi Pak ya? dan pendapat, itu kayaknya keputusan yang kita ambil itu akan mudah melaksanakannya atau mengeksekusinya. Oke Pak. Jadi perlulah memang dalam keputusan itu kita berkolaborasi. Harus ada kolaborasi Pak ya, biar ada kerjasama yang solid. Karena kalau kita sendiri nanti, ya kita sendiri yang akan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sediaannya. Saya belajar banyak hal dari Bapak pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Sama-sama. Maaf dan mengganggu. Minum dulu. Ya Pak, terima kasih.